البرية نظر إلي. Kalau masalah kredit motor dan kredit rumah, tidak semuanya riba. Boleh kredit itu, bukan tidak boleh. Tapi caranya cara syar'i. Bagaimana cara syar'i? Dilihat di akadnya. Kalau akadnya utang piutang, hukumnya riba. Misal gini, pihak A, perbankan atau individu atau instansi apapun dia, yayasan misalnya atau koperasi, pihak A ini meminjamkan uang. Misal pihak B datang kepada pihak A, si B datang kepada A ini instansi atau individu yang memiliki uang lah, mau meminjamkan. Maka si B datang mengatakan saya mau beli motor pada pihak A. Pihak A mengatakan baik, mana motornya? Ini motornya, saya belikan ya. Oke, diberikanlah motor tersebut. Kemudian akadnya adalah pihak A menghutangkan uang kepada pihak B. Jadi bukan ditulis membeli motor, tapi menghutangkan. Ini riba, nggak boleh. Karena uang tetap uang, namanya uang itu tidak boleh bertambah, gitu kan? Kalau dipinjamkan, saya sudah jelaskan itu hari, pinjam tidak boleh bertambah. Baik, akad syariah adalah pihak A menulis akad pada saat sudah lihat ini motornya nih, mau belikan si B, baik harganya 15 juta. Saya belikan kata pihak A, tapi saya akan jual kepada Anda 17 juta. Saya akan jual, bukan hutang piutang ya, saya jual barang ini. Setuju nggak? Dia bilang saya setuju. Baik, pihak A membeli motor 15 juta, pihak B menyicil dengan dia dengan nilai 17 juta, tapi akadnya pihak A membeli motor senilai 15 juta yang dijual kepada pihak B dengan harga 17 juta. Akadnya jelas transaksi jual beli. Ini masuk dalam firman Allah, wa ahallallahu al-bay' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jelas ya? Jadi sama itu dalam kendaraan ataupun mobil. Saya bisa datang kepada seseorang, saya bilang, misalnya Bapak Ahmad, saya bilang Pak Ahmad saya mau beli mobil, saya nggak ada duit nih, bisa nggak saya dibeliin dulu 200 juta? Pak Ahmad bilang sama saya bisa, Khalid saya belikan, tapi saya akan jual dengan Anda 220 juta. Setuju? Setuju buat. Tapi saya cuma mampu bayar 10 juta tiap bulan. Oke, nggak apa-apa, nanti bayar aja, tapi sudah 220 juta, boleh itu, karena akadnya transaksi jual beli. Bagaimana kalau mengambil motor di jalan dengan pembayaran kredit? Ya, kredit ini kalau kreditnya langsung boleh jemaah. Kredit langsung ini tanpa bandar ya. Kita ada dealer, nggak tahu di sini ada apa enggak. Tapi kalau nggak salah di Bondowoso itu ada satu orang kaya yang buka pengkreditan sepeda motor. Kredit langsung sama dia. Jadi dia memang jualan motor dia, bukan lewat bank nih. Memang dia punya debt collector yang banyak gitu kan, karena kalau enggak banyak orang yang nggak bayar kata dia. Harus kuat dia. Tapi kalau sistemnya segitiga, kita beli motornya kemana? Ke dealer. Kreditnya kemana? Nggak tahu apa, leasing. Ke leasing lah. Itu kita sudah terjebak dalam riba itu sebenarnya. Sebagaimana kita beli barang kepada orang yang tidak punya barang juga, akhirnya seakan-akan kita pinjam duit aja sama dia, suruh bayarin ke dealer itu. Wallahu a'lam bishawab. Maka hati-hati ya. Jadi antum tadi yang katakan supaya nggak terjebak ke utang itu. Berapa antum punya uang, belilah dengan uang itu. Nggak punya uang, ya bersabar dulu. Kalau bisa pinjam sama temennya, beli motor yang murah dulu. Nanti ke depan insya Allah bisa lebih bagus lagi. Tutupi hutang ribanya, kendaraannya halal dipakai. Berdasarkan kaidah yang dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya di dalam akad pinjaman riba, status uang yang dipinjam halal, yang haram adalah persyaratan ribanya, terpisah antara uang pinjaman dengan akad ribanya. Bila akad riba telah diselesaikan, maka uangnya halal dan barang yang dibeli dengan tadi halal dipakai, halal dijual dan seterusnya. Paham ini? Kalau anda mengatakan kok jadi halal, nggak mungkin ini segala, konsekuensinya kalau anda mengatakan tidak halal, jangan hidup di dunia ini. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa Indonesia pinjam uang ke World Bank untuk bikin apa? Jalan, fasilitas umum, rumah sakit, sekolah, segala macam. Tahu anda pakai uang pinjaman riba, naik sepeda, oh jangan di aspalnya, di pinggirnya. Masuk selokan, selokannya juga pakai uang riba, di sampingnya lagi.
Di rumah orang haram, Anda nginjak rumah orang jadiin jalan. Baik, mau kemana? Kan saya sudah jelaskan halal, tapi ini bilang haram juga. Pusing Anda jadinya. Baik. Halal, baik. Halal, enggak ada masalah. Assalamualaikum Ustadz. Saya sering... Tapi jangan gunakan ini. Wah, kalau gitu saya pinjam riba dulu, setelah kaya nanti baru saya bertaubat. Oke, siapa yang menjamin Anda kaya? Allah bilang hancur, mati dalam keadaan punya hutang riba yang banyak, langsung nyemplung ke neraka Anda. Ya, tapi memang ada orang yang kaya, tapi setelah itu baru dia paham. Berapa waktu yang lalu di Kalimantan, di salah satu pulau, situ ada pengusaha yang subhanallah, dia bangun masjid 2 miliar dengan dananya sendiri pribadi. Dia berkisah bahwa usahanya dahulu dengan awal pinjaman riba. Halal atau tidak bagi saya Ustaz usaha saya ini sekarang? Ribanya sudah selesai semenjak saya tahu haram dari kajian Pak Ustaz, saya tutup semuanya. Sekarang tidak ada lagi Ustaz. Tapi sisanya ini halal atau tidak? Halal, saya bilang. Alhamdulillah. Baik. Seseorang mau membeli barang secara angsuran dan kita dijadikan sebagai pihak referensi, pihak yang bisa dihubungi tapi tidak serumah, apakah kita ikut terkena dosa riba? Belum tentu. Kalau angsurannya tidak mengangsur dari sistem hukum riba. Kan ada angsuran syariah, mengangsur di bank syariah, setelah itu dibeli oleh bank syariah, antum membayar ke bank syariah, maka terjadi jual beli di situ. Pak, saya ingin mengangsur rumah, Pak, saya nggak punya uang. Boleh Pak, berapa nilainya? Sekian. Baik, saya beli Pak ya. Sekarang akadnya akan jual beli dari bank dengan Bapak. Saya jual sekian. Bapak sepakat? Insya Allah sepakat. Baik, silahkan mengangsur. Antum ke bank itu didasarkan referensi dari orang lain. Ketika akan misalnya mengangsur, antum jangan ke situ, bank syariah aja. Yang ini insya Allah jumlahnya lebih ringan untuk dicicil. Ya, jumlah bagi hasilnya juga tidak terlampau banyak untuk bisa diberikan dalam bentuk pembayaran kita. Bebannya tidak banyak. Nah, ketika antum misalnya mengarahkan pada bank syariah dan di situ kemudian terjadi angsuran dengan cara yang wajar, sepakat di situ, maka antum bukan hanya dapat bagian kebaikan dunia tapi dapat bagian pahala akhiratnya. Kalau yang dimaksudkan masalah urusan dunia dengan kadar ribanya, tahu di situ ada ribanya, tahu antum bahkan dijanjikan antum kebagian akan sekian, fee-nya sekian, dapatnya sekian, maka jelas kalimatnya di sini yang menunjukkan, kemudian yang mendapatkan, yang memberikan sama hukumnya, sama dapat bagian jatah dosanya. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Yang pertama adalah kredit itu pada dasarnya adalah diperkenankan dan sah. Kredit itu adalah membeli sesuatu kecuali emas dan perak. Kecuali emas dan perak, kredit adalah boleh. Kredit itu adalah membeli sesuatu, sebagian dibayar kontan, sebagian adalah mengutang. Itu kan kredit. Saya bayar kontan DP-nya, selebihnya adalah ngutang. Sah. Taksid itu sah. Asalkan normal semacam ini. Cuman sekarang ini kredit beneran atau enggak? Atau kita harus melibatkan dunia lembaga lain sehingga kita akan masuk wilayah haram. Kalau kredit normal, ini kadang-kadang tertipu. Seolah-olah mendengar fatwa kredit sah, kemudian ada saya kredit mobil, seolah-olah murni kredit. Kalau murni kredit, tidak ada masalah. Kredit mobil, saya punya mobil, saya jual kepada Anda. Mobil apa? Dalam tempo 2 tahun, 200 juta, Anda cicil setiap bulan. Sah. Bahkan hal yang semacam ini dianjurkan untuk nolong orang. Ada sebagian orang punya hajat dengan barangnya tapi belum punya uang, kita beri, ibu nggak apa-apa, kita punya pahala. Mau mengkreditkan ada pahala. Kenapa dia mendapat barang tapi bayarnya nanti sambil nyicil? Ini sah-sah saja, karena meminjamkan kepada seseorang kan dapat pahala. Tapi yang jadi masalah adalah bukan masalah kreditnya. Kita ini urusannya dengan siapa? Apakah kita hanya kepada showroom saja? Atau showroom itu nggak punya duit sebetulnya? Bagaimana dia harus mendatangkan 100 unit mobil? Dari mana duitnya? Showroomnya menggandeng lembaga keuangan yang ada ribanya. Showroom menggandeng lembaga keuangan yang ada ribanya, terserah namanya apa, untuk membiayai, untuk menurunkan motor sebanyak itu. Baik. Kemudian dari showroom itu sudah punya pasar karena ada pembelinya. Karena dia sudah berurusan dengan lembaga keuangan bank tadi, maka showroom berani menawarkan kredit dengan harga begini. Dari pihak pembeli motornya langsung bayarnya ke bank.
kita yang beli motor ini, maka kita sebetulnya telah dirugikan dua. Yang pertama memberikan keuntungan kepada showroom, yang kedua harus membayar bunga-bunganya sekali. Nah, ini kalau tidak disadari ini, nggak waspada, maka kalau caranya semacam ini menjadi salah. Kecuali ada bank syariat yang menengahi, tapi caranya bukan semacam. Contohnya bank syariah menengahi bagaimana? Dari pihak bank yang akan membeli, pihak bank yang membeli, kemudian dari pihak bank dijual ke showroom, tentunya harga lebih tinggi. Showroomnya menjual ke kita, nyicilnya kita ke bank. Itu nyicil urusan kita dengan showroom seperti itu. Kalau tidak, dengan namanya murabahah, dari pihak bank membiayai pembeliannya, kemudian transaksinya kepada pihak showroom adalah jual beli. Pihak showroom boleh menjual berapa saja, terserah. Dari pihak pembeli nanti bayar ke bank. Tapi yang ada selama ini adalah dari pihak showroom tidak punya uang, menggandeng bank, bank suruh membiayai, kemudian setelah itu dijual ke pembeli, pembeli membayar ke bank, maka pembeli sekaligus membayar bunganya. Mobil yang dipakai untuk dakwah, wah serem, dipakai untuk pengajian, serem. Semoga Allah mudahkan kita untuk mendapatkan yang halal. Bagi siapapun, ingat, Allah Maha Kasih. Yang selama ini telah melakukan hal-hal salah, yang penting jangan sombong dengan kesalahan. Allah akan buka pintu jalan menuju kesuksesan. Sudahlah, yakini kalau itu haram, saya tidak boleh, nggak benar, saya akan berhenti sampai di sini saja, selesai. Setelah itu apa? Cari modal yang halal, cari cara kredit yang halal. Maka ketahuilah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang bersungguh-sungguh maka Allah akan beri jalan. Yakin kepada Allah. Satu untuk syaratnya, jangan sombong. Kalau sudah dikatakan tidak benar, jangan banyak berhujjah. Hujjah kita menjadikan kita semakin jauh dari Allah. Baik seperti itu. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar kepada kita semuanya dan menjauhkan kita dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mohon maaf yang masih berurusan dengan dunia semacam itu, kredit dengan cara yang salah ini. Ketahuilah, pintu maaf Allah sangat luas. Yang penting Anda berjanji untuk tidak mengulangi dan akan mengambil cara yang benar. Jual beli itu Nabi bersabda, innamal bai'u an taradin. Jual beli itu sama-sama ridha. Pembelinya ridha dan penjualnya ridha. Pertama. Kedua, jual beli itu bisa muajjalan dan bisa muajjalan, dengan ain dan dengan hamzah. Muajjalan kontan, muajjalan utang. Utang bisa utang itu hutang dibayar waktu yang ditentukan secara menyeluruh, atau dibayar berangsur, kredit. Gak ada masalah, dua-duanya boleh, kontan boleh, hutang atau kredit boleh. Yang penting jangan ada perubahan harga. Masalahnya itu ketika ada keterlambatan pembayaran, muncullah bunga di sana sehingga harga itu berubah. Dengan munculnya bunga itu, harga barang yang mestinya itu anggap 10 juta maka menjadi 10 juta sekian. Nah, ini berubahnya harga ini yang bermasalah. Karena itu Anda yang mau kredit, karena sudah menjadi kebutuhan, ya, sudah menjadi kebutuhan, maka jangan sampai ada keterlambatan sehingga harga itu tidak berubah. Dan akadnya jangan Anda utang, Anda jual beli secara kredit. Anda jual secara kredit atau Anda beli secara kredit. Berapa itu kreditnya, uang muka berapa, sesuai kesepakatan, nggak ada masalah. Innamal bai'u an taradin. Selama penjual pembeli ridha, selesai. Berapa tahun, sesuai kesepakatan. Utang nggak ada batasnya, mau setahun, mau 10 tahun, mau 20 tahun. Loh, kalau 20 tahun harganya beda Ustaz, ya pasti nggak mungkin kredit 10 tahun dengan kredit 20 tahun harga sama, nggak mungkin itu. Ya pasti beda, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Perbedaan harga di waktu karena kreditnya itu semakin lama semakin mahal,
itu tidak ada masalah sama sekali. Yang penting ketika akad itu diadakan, kesepakatannya berapa tahun dan berapa harganya, itu aja. Nah, Ustaz, terus bagaimana kalau dengan menggadaikan PPKB katanya Ustaz? Dengan minjem uang sekian misalnya. Pinjemnya ini, gadainya nggak ada masalah. Sunnah kita ketika pinjam ada rahan, ada barang yang kita buat jaminan kalau kita nggak bisa bayar. Iya. Tapi pinjemnya itu yang bermasalah dengan ada bunga di sana, ada riba di sana. Menggadaikan BPKB, menggadaikan ini, menggadaikan itu. Untuk apa? Pinjam uang, tayyib, pinjam berapa? 10 juta, kembalinya 11 juta. 11 juta, 1 jutanya ini yang masalah, bukan gadainya, bukan pinjemnya. Bunga atau riba dalam pinjam meminjam itu yang haram.